Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yulianto. Saya berasal dari BKI 5C selaku moderator kelompok 3 yang beranggotakan Diah Ayu Anggraini, Melinda Eka Pratiwi, Hanifah Fatwasari, Maulana Yulianto saya sendiri, Abdul Wahid Arifin, Rizka Fitriana, dan Saila Aisyah Hafiz. Di mana di sini kami mendapatkan tema memimpin tahap tengah kelompok yang telah kami translate dari jurnal internasional yang telah diberikan kepada kami sebagai tugas. Ya, langsung saja kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dari poin pertama. Tahap terpenting dalam sebuah kelompok adalah tahap tengah atau tahap kerja. Dalam hal ini, semua anggota kelompok harus bekerja sama agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapannya. Setiap anggota, setiap kelompok, setiap pemimpin pasti akan mempunyai harapan dan tujuan. Untuk mencapainya itu akan dibutuhkan kerjasama atau kerja kelompok. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Pemimpin harus memutuskan seberapa banyak rancangan yang dibutuhkan pada tujuan kelompok, kepribadian dan kebutuhan anggota, dan tingkat kepercayaan minat dan komitmennya. Di mana di sini peran pemimpin sangat diutamakan, harus bisa memberikan keputusan, juga spekulasi dan lain sebagainya untuk kelompoknya atau untuk anggotanya. Secara berskala, pemimpin menilai manfaat kelompok dengan menggunakan salah satu aktivitas sebagai berikut. Pemimpin memulai diskusi mengenai betapa berharganya kelompok, membuat seperti kelompok diskusi. Pemimpin meminta setiap anggota untuk mengomentari nilai kelompok, dan setiap kelompok itu diminta untuk menilai kelompok lain demi keefektivitasan dalam berkelompok. Pemimpin menilai diskusi dengan pembahasan yang lebih luas mengenai nilai kelompok. Tidak hanya tentang satu objek saja, melainkan lebih luas tentang banyaknya hal yang dibahas. Meminta anggota untuk mengevaluasi efektivitas pengalaman kelompok. Setelah tujuan sudah dibuat, pemimpin juga sudah memberikan keputusan, maka kelompok akan memberikan evaluasi efektivitas atau berjalan lancar atau ada halangan, atau bisa dikatakan sebenarnya diskusi ini efektif tidak untuk kelompok ini, seperti itu. Meminta anggota untuk menulis mengenai sesuatu yang diperoleh dari kelompok. Ini adalah tahapan untuk menulis ulang, atau bisa dikatakan adalah meresum, menuliskan ulang hal-hal yang penting supaya dalam keefektivitasan kelompok itu lebih berkesan dan lebih tertata. Jadi bisa dikatakan kelompok ini memang perlu seorang pemimpin, perlu seseorang yang mau dipimpin dan kerjasama dan memiliki komitmen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menilai minat dan komitmen anggota. Dalam hal ini, pemimpin mengamati frekuensi kedatangan, keterlambatan, energi, mencari pola ketidaktertarikan dan kekhawatiran dari anggotanya. Jika sebagian besar anggota kehilangan minat, maka pemimpin dapat memutuskan bahwa kelompok telah mencapai tujuannya dan mengakhiri kelompok. Yang kedua, pemimpin dapat mengubah format kelompok untuk menghasilkan minat baru dan komitmen. Dan yang ketiga, pemimpin dapat mengangkat masalah tersebut dan didiskusikan di dalam kelompok. Jika beberapa anggota kehilangan minat, maka pemimpin dapat melakukan diskusi untuk menjelaskan mengenai tujuan kelompok dan mengungkap kenapa anggota tertentu kehilangan minat. Yang kedua, bertemu dan berdiskusi dengan anggota yang minatnya rendah. Jika anggota tersebut tidak lagi berkomitmen di dalam kelompok, maka anggota dapat memutuskan untuk keluar dari kelompok. Dan yang terakhir, pemimpin memberi izin kepada anggota untuk keluar dari kelompok
dan mengadakan penutupan kelompok. Yang selanjutnya adalah menilai partisipan setiap anggota. Untuk meningkatkan partisipan anggota, pemimpin dapat menggunakan berbagai macam teknik. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah yang pertama, mengubah suara, sehingga mencerminkan nada yang tenang dan menunjukkan suasana hati yang cenderung ditanggapi lebih serius oleh anggotanya. Yang kedua adalah menyebutkan tentang apa yang terjadi dan menyarankan agar anggota lebih beradaptasi lagi. Yang ketiga, menggunakan grafik ke dalam sebagai alat visual. Yang keempat, beralih ke latihan atau aktivitas yang berpotensi menghasilkan diskusi yang lebih serius atau beralih ke topik yang akan menghasilkan diskusi yang lebih pribadi. Yang selanjutnya adalah menilai tingkat kepercayaan anggota dan kohesi grup. Selama tahap kerja, pemimpin perlu menyadari tingkat yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Ketika pemimpin tidak cukup memperhatikan, kepercayaan anggota dapat memburuk dan menyebabkan anggota merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu menilai seberapa banyak fokus pada konten dan berapa banyak untuk fokus pada proses. Selama tahap kerja, pemimpin harus memperhatikan baik konten kelompok maupun proses kelompok. Kesalahan yang sering dibuat oleh para pemimpin itu biasanya mengabaikan proses dan hasil fokus pada konten. Menyaring anggota. Akan ada saat-saat ketika seorang pemimpin harus membuat pilihan di mana dia harus mengeluarkan salah satu anggota grup. Pemimpin memutuskan apakah anggota mengganggu pengembangan grup. Selanjutnya, berurusan dengan pelanggaran kerahasiaan. Ada kalanya terjadi pelanggaran kerahasiaan oleh salah satu atau lebih dari anggota kelompok tersebut. Pemimpin harus berbicara dengan salah satu anggota yang melakukan pelanggaran. Jika kejadian itu tidak disengaja atau tidak bersalah, maka pemimpin dapat mempertimbangkan atau membiarkan anggota tetap berada di dalam kelompok. Jika pelanggaran kerahasiaan terjadi karena disengaja atau balas dendam, maka pemimpin mungkin merasa anggota tersebut tidak boleh tetap berada di dalam kelompok. Pemimpin dapat membagi waktu menjadi dua. Separuh waktu akan melakukan satu hal dan separuh lainnya akan melakukan hal yang lain. Ini akan berhasil jika para anggota dapat bersikap kooperatif saat kelompok mengerjakan setengah bagian di mana mereka tidak begitu tertarik. Selanjutnya yaitu menggunakan suara atau membuat anggota berpikir. Dengan memperlambat ucapan, memperdalam nada, dan memberi waktu kepada anggota untuk berefleksi, dapat berfungsi untuk memberi energi dan mengubah nada-nada grup. Menggunakan material dan tugas luar. Nah, di sini dalam setiap kelompok atau setiap anggotanya diberikan tugas agar apa? Agar nanti dapat menyampaikan pendapatnya mereka di diskusi yang akan datang. Nah, lalu bertemu dengan anggota secara individual. Nah, seorang pemimpin akan memberikan kesempatan kepada setiap individualnya dengan cara bertemu secara langsung agar apa? Agar individu dapat menyampaikan pendapat mereka atau reaksi mereka. Lalu tentang memberitahu anggota terlebih dahulu saat grup berakhir. Nah, seorang pemimpin akan memberitahu kepada anggotanya jauh-jauh hari ketika grup akan berakhir. Selanjutnya yaitu tentang garis besar topik sesi tengah. Nah, selama pembahasan topik di sesi tahap tengah ini, seorang pemimpin harus siap dan selalu fokus agar apa? Agar setiap topik penting bisa ditangani dengan baik atau dipahami secara baik. Nah, perlunya persetujuan. Sumber persetujuan orang tua, kekasih, ataupun bos, anak, teman. Kebutuhan akan persetujuan itu asalnya dari mana? Kemudian bagaimana seseorang itu mencari sesuatu persetujuan dan seberapa kuat kebutuhan akan persetujuan itu. Cara positif dan negatif orang mencari persetujuan
mempercayai diri sendiri, ketergantungan atau kemandirian. Seberapa penting persetujuan orang lain bagi Anda itu? Persetujuan apakah Anda merasakan bahwa Anda itu disetujui atau tidak? Bagaimana hal itu mempengaruhi Anda? Terus persetujuan siapakah yang paling Anda ambil, dan cara apa untuk mencari persetujuan tersebut? Harga diri sendiri mempunyai beberapa kunci masalah. Yang pertama adalah definisi harga diri. Definisi harga diri merupakan pandangan keseluruhan dari individu terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, sumber harga diri. Ketiga, meningkatkan harga diri. Keempat, kemungkinan mengubah perasaan harga diri. Kelima, peran orang tua. Keenam, peran saudara atau teman. Ketujuh, peran dari kekasih atau pasangan. Kedelapan, sekolah, nilai kecerdasan dan harga diri. Kesembilan, penampilan dan harga diri. 10, olahraga dan harga diri. 11, kerja dan harga diri. 12, TA dan status ego anak. 13, RIBT, self-talk dan harga diri. 14, mendefinisikan pemenang dan pecundang. 15, rasa bersalah, malu, dan harga diri. Selain itu, agama dalam memimpin tahap tengah kelompok juga mempunyai beberapa kunci masalah. Yang pertama, pesan awal atau pesan orang tua. Kedua, sejarah agama anggota. Ketiga, manfaat dalam hidup Anda. Keempat, batasan dalam hidup Anda. Kelima, agama sebagai pilihan pribadi versus dalam arti harus. Keenam, pengaruh agama pada rasa bersalah, masalah seksual, pernikahan dan perceraian, aborsi, atau pengendalian kelahiran. Yang ketujuh, determinisme versus kehendak bebas. Dan yang 8, kehidupan setelah kematian. Ke-9, pentingnya agama dalam hidup Anda. Dan yang ke-10, keyakinan pada Tuhan. Ya, terima kasih atas waktunya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Jika nanti ada pertanyaan atau satu hal yang kurang paham, bisa dipertanyakan jika waktunya memadai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.